Kenapa good problem? Karena harga sawit di tingkat dunia, di tingkat konsumen, itu kemudian harganya tidak ada penurunan, baik penurunan harga maupun penurunan kuantitas, ini tidak ada perubahan, bahkan cenderung permintaannya bertambah dan harganya bertambah. Sehingga di hilirnya itu tidak ada perubahan, sementara di hulunya terjadi gejolak, yaitu pembelian TBS yang murah. Maka masalahnya ada di tengah, dan masalahnya ini masalah yang harusnya mudah untuk kita selesaikan. Beberapa kesimpulan saya akan sampaikan. Satu, saya mengulang kesimpulan yang lalu saya sampaikan kepada peserta rapat bahwa kekhawatiran terkait PTDS koordinasi dengan pihak terkait baik Ibu Danantara maupun saya lapor kepada Mantan dan Pak Menko, disampaikan bahwa PT DSI adalah perusahaan pengelola dan pengawas yang melakukan secara transparan dan akuntabel nantinya, kemudian tidak mengambil keuntungan. Ya, saya ulangi, tidak mengambil keuntungan. Selain itu juga kemudian ada tahapannya, sehingga kami berharap setelah ini tidak ada lagi kekhawatiran, khususnya adalah pengusaha di hilir dari industri sawit ini, yaitu siapa? Refinery dan juga adalah eksportir. Tahapannya tahap transisi 3 bulan, 1 Juni sampai dengan 31 Agustus, 3 bulan, kemudian diharapkan nanti berangsur-angsur setelah peraturan tahapan-tahapan ditetapkan, kemudian berangsur-angsur satu demi satu perusahaan itu kemudian pengelolaan ekspornya dikelola oleh DSI dan diharapkan 1 Januari 2027 full, baik itu komoditas sawit, batubara dan juga komoditas satu lagi yang terkait besi itu kemudian dikelola oleh DSI. Yang kedua, pelaku usaha khususnya di hilir yaitu refinery dan eksportir untuk tetap melaksanakan atau melakukan transaksi perdagangan seperti biasa melalui acuan harga KPBN dan menghindari terjadinya WD atau withdraw terhadap harga yang terbentuk secara wajar. Jadi ada pembentukan harga lelang di KPBN mengacu pada harga CPO dunia dan lain-lain, dan kita menginginkan dan kami meminta kepada pelaku usaha sawit di hilir itu acuan KPBN itu jadi acuan dan kemudian hindarkan withdraw, sehingga begitu pembelian besar dengan harga yang baik, sekali lagi karena di luar negeri sana harganya nggak ada perubahan dan juga tidak ada perubahan permintaan dalam volume, sehingga diharapkan pembeliannya besar, sehingga ini berimbas ya efek dominonya kepada PKS dan juga pembelian TBS di tingkat petani bisa sesuai dengan ketentuan atau ketetapan yang ditetapkan. Yang ketiga, kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, dan atau wali kota, serta dinas-dinas terkait, menindaklanjuti Permentan 13 tahun 2024 itu sudah diatur semua. Tata kelolanya, khususnya ya adalah dalam penetapan harga TBS untuk mitra plasma dan mitra swadaya. Jadi dari 38 provinsi, baru beberapa provinsi yang kemudian melaksanakan atau menindaklanjuti Permentan 13 ini dalam kemudian secara provinsi itu menentukan harga pembelian TBS-nya, yang melibatkan Pemda, melibatkan pabrik PKS-nya, melibatkan asosiasinya, mengacu pada harga sawit di pasar global dan lain-lain. Itu baru beberapa provinsi, dan kami meminta setelah ini kami akan menindaklanjuti ke seluruh kepala daerah agar tindak lanjut dari Permentan 13 ini kemudian bisa dilaksanakan, sehingga harga yang menjadi acuan setiap wilayah atau provinsi itu kemudian bisa terbentuk kelompoknya, kemudian harganya bisa kemudian ditetapkan, karena baru beberapa provinsi yang sudah menetapkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.